Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah tabaraka wa ta'ala wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwati fillah, bapak, ibu-ibu serta adik-adik jamaah Masjid Salsabila, semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala yang sampai dengan malam hari ini Ia masih memberikan limpahan karunia dan kenikmatannya kepada setiap kita. Utamanya kita masih diberikan oleh Allah taufik, yaitu kemudahan untuk bisa menjalankan apa-apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan. Dan kita berharap kepada Allah Azza wa Jal agar semua amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Kita masih melanjutkan pembahasan kitab At-Tauhid Al-Muyassar, dan pembahasan kita masih membahas di pembahasan syahadat atau persaksian bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemarin kita telah bahas tentang rukun daripada syahadat Rasul. Jadi syahadat Rasul atau kesaksian bahwasanya beliau Nabi kita Muhammad adalah utusan Allah, memiliki dua rukun. Rukun yang pertama yaitu kita wajib mengakui dan menetapkan kerasulan beliau, bahwasanya beliau adalah Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala, yang Allah Subhanahu wa ta'ala utus ke tengah-tengah umat manusia, diutus untuk seluruh umat manusia dan jin. Sedangkan rukun yang kedua adalah kewajiban kita untuk meyakini bahwasanya beliau adalah seorang hamba
Artinya kalau seorang hamba ya wajib menghamba, punya kewajiban menghamba, punya kewajiban beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana umumnya umat beliau. Jadi bukan berarti beliau seorang nabi, seorang rasul, kemudian beliau diberikan oleh Allah ta'ala kebebasan dari syariat. Tidak. Dan tapi beliau bahkan berada di puncak penghambaan, puncak pengabdian. Jadi menghamba itu sama dengan mengabdi. Jadi istilah mengabdi itu ya betul-betul kita pasrah, tunduk, merendahkan diri di hadapan atau kepada siapa yang kita agungkan, tidak lain dan tidak bukan, yaitu Allah Azza wa Jalla. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, demikian pula para nabi sebelum beliau, mereka semua adalah hambanya Allah. Kalau dia hamba, maka tidak memiliki sifat-sifat ketuhanan dan tidak boleh diangkat derajatnya melebihi dari derajat seorang hamba. Itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau pernah diundang menghadiri suatu acara pernikahan, dan di acara pernikahan itu biasa ada di sana jariyah, yaitu budak wanita yang memang budak wanita tadi itu diperintahkan oleh tuannya untuk bernyanyi dan membunyikan rebana, itu duf atau rebana. Dan ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu duduk dan datang, rupanya budak wanita tersebut memuji Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dengan pujian yang tidak layak beliau terima. Itu diantara yang diucapkan oleh budak wanita tersebut adalah wa fina nabiyyun ya'rifu ma fi ghoda. Di tengah-tengah kita saat ini ada seorang nabi yang dia mengetahui apa yang akan terjadi ghoda, yaitu besok pagi. Itu Rasulullah ketika mendengar ucapan ini, Rasulullah mengingkari, karena Rasulullah, beliau sebagai seorang manusia, beliau tidak mengetahui perkara-perkara gaib kecuali sebatas apa yang memang diberitahukan Allah kepada beliau. Rasulullah ketika itu berkata, da'i ma taqulina, tinggalkan apa yang kau ucapkan tersebut. Innama ana abdun, sesungguhnya aku itu hanyalah seorang hamba. Faquli, ucapkanlah olehmu, Abdullah wa Rasuluh, hambanya Allah dan utusannya. Jadi Rasulullah tidak mau ketika beliau dipuji, disanjung dengan pujian sanjungan yang melebihi kadar beliau, dan kadar beliau sebagai seorang manusia, dan yang mengetahui apa yang akan terjadi di hari esok itu cuma Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu cuma Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada yang tahu. Itu bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau sendiri juga pernah berkata, walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khair wa ma massani as-su'. Itu ucapan Rasul, dan ucapan Rasulullah ini diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Lau kuntu a'lamul ghaib, kalau seandainya aku itu tahu perkara ghaib, itu lastakthartu minal khair, niscaya aku akan lebih banyak lagi berbuat kebaikan.
wa ma massani su, dan tidak akan ada kejelekan yang menimpa diriku. Tidak akan ada bahaya yang menimpa beliau kalau beliau tahu apa yang akan terjadi pada diri beliau. Tapi beliau tidak tahu. Beliau tidak tahu. Makanya ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di perang Uhud, Rasulullah itu beliau sampai berdarah-darah betul, itu bagaimana itu tombak yang dilemparkan oleh seorang musyrik yang bernama Ibnu Qami'ah, itu dilemparkan sampai nyerempet ke pelipis Nabi. Pelipis itu ini di bawahnya alis itu samping, nyerempet kena ke pelipis Rasul, itu sebelah mata Rasulullah, dan darah mengalir, itu mengalir deras, dan Rasulullah mengusap darah yang ada di mukanya. Rasulullah berkata, kaifa yuflihul qaumu sajju nabiyahum, bagaimana mungkin suatu kaum itu akan beruntung kalau nabi mereka lukai mukanya. Itu asajju itu artinya adalah luka tapi di muka. Kalau luka di badan itu namanya qarh, itu cuma luka di badan. Tapi kalau lukanya itu di muka namanya sajj. Itu kaifa yuflihul qaum, itu. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu ketika itu berdoa kepada Allah, ya bna Qami'ah qom ma'akallah, wahai ibn Qami'ah, itu semoga Allah meremukkanmu. Doa Rasulullah itu. Dan ketika itu juga tiba-tiba turun seekor banteng yang besar yang bertanduk tajam, langsung dia turun dari bukit Uhud itu langsung menyerang itu Ibnu Qami'ah tadi. Itu ditanduk badan dia sampai dagingnya itu berjatuhan, rontok betul. Ini doa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tidak cukup sampai di situ, Rasulullah juga dilempar batu itu sampai kena ke bibir beliau, itu sampai gigi beliau rubaiyah, gigi beliau bagian depan itu juga patah, itu gempil kalau bahasa kita, bukan patah lepas, bukan, patah sebagian. Ini ikhwati fillah barakallahu fikum. Ini nabi loh. Ini nabi, bukan terus Nabi Muhammad itu kebal bacok itu, terus apalagi itu tahan api. Enggak. Dia manusia itu. Dan kalau beliau manusia seperti manusia yang lain, itu. Seperti manusia yang lain. Beliau juga sakit, beliau juga lapar, itu. Beliau juga butuh makan, butuh minum, itu. Beliau juga memiliki kebutuhan itu kepada yang selainnya, itu. Jadi beliau juga berkeluarga, beliau juga punya anak. Ini kita jangan melupakan ini, ikhwati fillah. Dan ini ikhwati fillah barakallahu fikum, ini rukun dalam syahadat Rasul. Kita wajib menetapkan dan mengakui kenabian dan kerasulan beliau itu utusan Allah. Itu tidak ada keraguan, tetapi beliau juga manusia. Artinya kalau manusia ya tidak punya sifat-sifat ketuhanan. Sifat-sifat ketuhanan ini ikhwati fillah barakallahu fikum, sehingga tidak boleh kita kemudian mengangkat beliau melebihi maqam atau manzilah, kedudukan yang beliau miliki. Rasulullah SAW beliau pernah mengingatkan,
la tutruni kama ataratin nasara ibn Maryam. Jangan kalian menyanjung memuji aku sebagaimana orang-orang Nasrani itu memuji Ibnu Maryam, yaitu Nabi Isa. Pujian dan sanjungan itu yang akhirnya menjerumuskan mereka kepada peribadatan. Itu. Peribadatan. Ini. Dan di tengah-tengah kaum muslimin, apakah itu terjadi? Kenapa harus diperingatkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Itu jawabannya terjadi dan banyak itu bacaan sholawat yang diamalkan oleh kaum muslimin, bacaan sholawat yang tidak ada tuntunannya dari Nabi, yang dikarang-karang, yang isinya itu ada unsur minta kepada Rasulullah atau menyandarkan kepada Rasulullah, perbuatan-perbuatan yang itu sebenarnya hanya bisa dipenuhi dan dilakukan oleh Allah Azza wa Jalla. Itu. Contohnya di qasidah itu burdah ya Rasulullah ya sanadi anta babullah wa mu'tamadi. Itu. Ya Rasulullah wa ya sanadi, wahai Rasulullah, wahai sandaran diriku. Anta babullah, engkau adalah pintunya Allah, wa mu'tamadi, dan tempatku untuk bergantung dan berpegang. Ini kan nyalahi, padahal Allah menyatakan tentang dirinya sendiri, qul huwallahu ahad Allahus Samad. Allah itu As-Samad. Itu As-Samad itu Allah. As-Samad itu maknanya adalah mu'tamad. Itu maknanya adalah sanad. Itu sandaran hidup kita, tempat kita berpegang, bergantung, itu Allah. Karena memang kita ini makhluknya Allah, dan Allah itu Rabb yang mentarbiyah, yang mengurusi semua makhluknya, bukan Rasulullah. Bukan Rasulullah. Ini bukan Rasulullah. Dan banyak ikhwati fillah barakallahu fikum, contoh-contoh bacaan sholawat yang isinya itu mengandung kekafiran, karena ada unsur minta kepada selain Allah dan menyandarkan sifat-sifat Allah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini masuk sholawat nariyah, itu sholawat nariyah itu Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman taman ala nabiyyina Muhammadinil alladzi tanhalu bihil uqad wa tanfariju bihir raghaib. Itu ini kan Allah. Ya Allah, limpahkanlah sholawat itu, sholawat yang sempurna itu kepada itu Nabi Muhammad itu, Sallallahu Alaihi Wasallam. Alladzi tanhalu bihil uqad, yang mana engkau mengurai semua itu uqad. Uqad itu adalah itu kerumitan, kesulitan di dalam kehidupan, dan dengannya engkau penuhi semua keinginan. Jadi dasarnya dari mana? Kalau bahasa Rasulullah itu adalah yang mengurai semua masalah, semua kebuntuan yang kita hadapi dalam kehidupan. Apa ada dalilnya? Itu Rasulullah yang dengannya Allah Subhanahu wa taala memenuhi semua kebutuhan kita. Apa ada dalilnya? Ini. Jadi ini merupakan satu kesalahan ikhwati fillah barakallahu fikum. Dan kalau diyakini bahwasanya betul Rasulullah
itu yang bisa menyelesaikan semua masalah kita itu. Kemudian bisa mendatangkan apa yang menjadi hajat hidup kebutuhan kita, ya ini syirik. Ini adalah syirik ini. Dan memang bagi pengamalnya sholawat nariyah itu diamalkan ya tadi untuk apabila memiliki hajat keinginan tertentu perbanyak nariyah sekian ratus kali gitu. Belum lagi ada sholawat tibul qulub gitu. Ada sholawat yang lain banyak macamnya ini ikhwati fillah barakallahu fikum. Ini maka ini harus diingatkan ikhwati fillah karena banyak kaum muslimin yang salah di dalam hal ini. Ini ikhwati fillah barakallahu fikum. Dan terkait dengan hal ini ikhwati fillah, meskipun beliau itu manusia, meskipun beliau seorang hamba, tetapi beliau seperti yang tadi saya sampaikan berada di puncak penghambaan. Sehingga tidak benar kalau ada yang menyatakan ada yang bisa menyamai Nabi atau bahkan bisa mengungguli Nabi. Ini itu tidak benar, tidak benar. Itu. Lah kalau itu dikatakan apa memang ada yang berkeyakinan seperti itu? Jawabannya ada. Itu jawabannya adalah ada. Di dalam keyakinan orang-orang Asy'ariyah itu maqam nubuwah itu, kedudukan sebagai seorang nabi itu bisa disamai, itu bisa. Ini keyakinannya orang Asy'ariyah, ini keyakinan yang sesat ikhwati fillah. Keyakinan yang sesat. Bahkan sebagian mereka itu ada yang punya keyakinan bahwasanya ada dari manusia itu yang yasa'ul khuruj an syariati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ada orang-orang yang bisa keluar dari syariat Rasulullah, tidak wajib mengikuti. Siapa itu? Ya orang kalau sudah sampai makom wilayah kewalian itu. Ini kalau sudah sampai makom derajat wali itu derajatnya sudah tinggi itu. Ini sudah bisa gugur dari syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dan ini ikhwati fillah barakallahu fikum, ini adalah satu keyakinan yang sesat. Dalil mereka apa? Dalil mereka pakai kisah Nabi Khidir. Dan mereka punya keyakinan Khidir itu bukan nabi tapi wali. Dia adalah wali. Makanya dia mengamalkan hal-hal yang berbeda dengan syariatnya Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Karena dia walinya Allah. Karena dia walinya Allah. Dia bisa bebas berbuat apa saja. Dan hal yang seperti ini ikhwati fillah ini adalah batil. Karena Rasulullah itu beliau tidak pernah meninggalkan kewajiban. Bahkan amalan-amalan yang itu beliau dawamkan, beliau rutinkan. Sebagian ulama mengatakan karena memang itu wajib bagi Rasul. Jadi ada perkara-perkara sunnah yang wajib bagi Nabi, tapi tidak bagi umatnya. Contohnya apa? Sholat malam. Makanya Nabi itu kalau ketiduran, sekali lagi beliau manusia ya bisa ketiduran tuh bisa. Ketiduran bangunnya baru pas, hendak sholat malam. Beliau mengganti dengan sholat 12 rakaat di waktu siang. Ini 12 rakaat di waktu siang. Beliau ganti. Ini ikhwati fillah barakallahu fikum. Jadi kalau ngomong perkara ketaatan, kesolehan, kebaikan, kualitas penghambaan, tidak ada yang mengungguli para nabinya Allah. Dan yang paling afdal adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ikhwati fillah barakallahu fikum.
Poin berikutnya dari bab ini ikhwati fillah yaitu syurutuha wa muqtadayatuha. Syarat dari syahadat Rasul dan konsekuensinya itu apa? Itu konsekuensi dan syaratnya itu ada 4 dijelaskan di sini. Yang pertama tasdiquhu fi ma akhbar. Wajib bagi kita membenarkan semua berita yang beliau kabarkan. Ini wajib. Wajib. Kita membenarkannya wajib. Kenapa? Karena beliau tidaklah memberitakan sesuatu melainkan itu semua adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada Abdullah bin Amr bin al-As, dan Abdullah bin Amr bin al-As itu sahabat Nabi yang paling banyak menulis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang paling banyak itu adalah Abdullah bin Amr. Kalau Abu Hurairah itu tidak nulis, tapi hafal dia menghafal. Tapi kalau Abdullah bin Amr itu nulis. Dan Rasulullah berkata kepada Abdullah bin Amr, "Uktub walladzi nafsi biyadihi la yakhruju minni illa haqqun." Tulis, demi Allah yang jiwaku ini berada di dalam genggamannya, tidak ada yang keluar dari diriku kecuali kebenaran. Tidak ada yang keluar dari diriku kecuali kebenaran. Ini penekanan langsung dari beliau sendiri. Yang beliau ucapkan itu benar. Dan Allah Subhanahu wa taala juga telah menegaskan hal ini di dalam surah An-Najm, dari mulai ayat yang keempat sampai dengan ayat yang ke-8, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha 'allamahu syadidul quwa dzu mirratin fastawa ila akhir. Kata Allah, wa ma yantiqu 'anil hawa, tidaklah dia Muhammad itu berbicara dari hawa nafsunya. In huwa illa wahyun yuha, tidaklah yang dia ucapkan itu melainkan wahyun yuha, wahyu yang diberitakan kepada beliau, diturunkan kepada beliau. Allamahu syadidul quwa, dan yang langsung menyampaikan dan mengajarkannya kepada beliau syadidul quwa, yang kuat lagi kokoh. Siapa itu syadidul quwa? Malaikat Jibril. Jadi yang mengajarkan dan menyampaikan itu malaikat Jibril. Ini ikhwati fillah barakallahu fikum. Ini jadi semua berita dari Nabi itu benar. Tidak ada keraguan. Wajib kita benarkan itu. Dan Rasulullah juga pernah berkata kepada orang-orang Quraisy, "Ala ta'manuni wa ana aminun man fis sama ya'tini khabarus sama." Mengapakah kalian tidak mau mempercayai ucapanku? Padahal aku ini aminun man fis sama, aku ini kepercayaan siapa yang ada di langit, yaitu Allah. Man fis sama, zat yang ada di langit yaitu Allah. Maka di sini Rasulullah itu juga menetapkan bahwasanya Allah itu berada di langit. Allah itu di langit, tidak di mana-mana. Allah, kalau kita bicara zat itu dirinya Allah ada di mana? Di atas langit itu. Adapun ilmunya Allah itu mengitari kita, mengelilingi kita. Tidak ada sesuatu pun yang besar maupun yang kecil itu
yang tampak, ada yang tersembunyi dari mata kita, melainkan itu semua adalah berjalan di atas ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang terlewat, tidak ada yang terlewat. Bahkan Allah mengatakan, wa ma tasqutu min waraqah, tidak ada selembar daun yang jatuh illa ya'lamuha, melainkan Allah itu mengetahuinya. Ini ikhwati fillah, barakallahu fikum. Ini, dan dari sini ikhwati fillah barakallahu fikum, kita wajib menerima hadis Nabi. Kalau demikian, wajib menerima hadis Nabi. Ini tidak boleh kita tolak hadis Nabi itu, selama memang hadis tersebut adalah hadis yang bisa diterima. Hadis yang bisa diterima itu yang bagaimana? Ya hadis yang sahih atau hadis yang hasan. Itu yang bisa diterima secara mutlak, tidak boleh ditolak, tidak boleh ditolak. Wajib kita terima semua berita yang datang dari Nabi selama berita tersebut adalah benar. Akan tetapi apabila setelah diteliti oleh para ulama, oh beritanya tidak betul, artinya hadisnya itu lemah. Apalagi kalau hadisnya itu bukan lemah, tapi la aslalahu, tidak ada asal usulnya. Itu istilah hadis lemah itu banyak ya. Ada lemah karena ada satu perawi yang hilang. Itu satu perawi yang hilang, yaitu hilangnya sahabat tabi'in dari Nabi, namanya hadis mursal. Namanya hadis mursal. Itu kalau ada perawi yang hilangnya itu satu selain sahabat Nabi, namanya hadis munqati atau hadis yang maqtu. Kalau hadis tersebut ada dua orang rawi yang hilang, namanya mu'dzal. Jadi istilah-istilah hadis itu banyak. Tapi kalau mau kita petakan secara gampang, hadis itu ada empat. Yang pertama hadis sahih, memang dihukumi para ulama itu sahih. Ini kalau Bukhari, Muslim, dalam dua kitab sahihnya, insya Allah itu jelas sahihnya dan bisa diterima, bisa ditelan mentah-mentah. Tapi kalau bersumber dari kitab hadis selain Bukhari, Muslim, lah kita perlu meneliti apakah benar hadisnya itu sahih atau tidak. Yang pertama hadis sahih, yang kedua hadis hasan. Sahih hasan ini adalah nilainya sama-sama seperti hadis sahih hasan itu, boleh diterima dan ditelan. Itu boleh langsung diyakini, boleh diamalkan, boleh. Ini hadis sahih dan hadis hasan. Nah, yang ketiga hadis lemah dan hadis palsu. Lemah itu sifat atau nama pembagiannya, dia ada banyak yang saya sebutkan tadi. Ada mu'dzal, ada munqati, ada mursal. Itu di antara contohnya. Hadis maudhu atau hadis palsu ini juga ada pembagiannya. Hadis lemah dan hadis palsu ini tidak terbukti kebenarannya kalau itu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dari mana kita bisa tahu hal itu? Dari keterangan para ulama. Dari keterangan para ulama. Kalau zaman atau masa kita sekarang ini sebetulnya kita ini sudah dimanjakan. Dimanjakan dengan apa? Dengan teknologi. Dengan teknologi HP Android yang kita pegang ini, insya Allah bantu kita dengan sangat cepat untuk mengetahui kedudukan dari suatu hadis. Itu apakah benar dia bersumber dari Nabi atau tidak. Lebih-lebih kita yang paham bahasa Arab itu, karena wallahu alam, saya tidak tahu ya apakah sudah ada aplikasi berbahasa Indonesia. Tapi kalau aplikasi berbahasa Arab banyak. Ada program namanya Al-Bahith Al-Hadisi. Itu kita tinggal mengetik
satu potongan, satu kata saja dari hadis Nabi, kita ketik di situ, otomatis mencari dari semua kitab hadis yang ada dan tercetak. Dilacak secara online. Itu. Kemudian kita pilih itu hukum hadisnya. Nanti dicari hukum hadis itu secara online juga. Kita mau pilih hukumnya siapa? Ulama yang meneliti hadis siapa? Itu bisa. Apakah Syekh Al-Albani? Apakah Syekh Ahmad Muhammad Syakir atau Mahmud Ahmad Syakir itu, atau Su'aib Al-Arnaud atau Syekh Muqbil? Bisa. Kita bisa tahu langsung kedudukan suatu hadis. Oh, hadis dengan lafadz ini hadisnya adalah sahih. Ada di kitab ini hadis nomor sekian. Subhanallah. Kita sudah dimudahkan sebetulnya. Buat kita memang yang kalau memang kita tidak tahu atau tidak bisa untuk mencari, kita silahkan tanya. Dan sekarang tanya kepada ustadz pun juga gampang ya. Artinya tidak harus muwajahah. Antum bisa tanya, misalkan pakai HP, ustadz ada hadis seperti ini, bener apa enggak? Itu usaha kita untuk meneliti kebenaran suatu riwayat, sesuatu berita yang disandarkan kepada Nabi. Dan ini penting. Kenapa? Agar jangan sampai kita itu berdusta atas nama Nabi. Memang kita wajib menerima, betul. Tapi kita harus meyakinkan benar enggak berita itu, gitu loh. Jadi kenapa kita harus perlu tahu? Ya karena kita harus klarifikasi, harus yakin benar enggak itu hadisnya gitu. Kalau hadis itu benar, itu maka wajib kita terima. Ini. Kalau kita asal nyampaikan tapi kita tidak tahu benar atau tidak, hati-hati karena Rasulullah itu bersabda, dan hadis ini hadis yang mutawatir. Hadis mutawatir itu apa? Hadis yang diriwayatkan oleh banyak sahabat Nabi. Dan hadis itu kalau mutawatir itu hukumnya seperti Al-Quran, tidak boleh ditolak. Apa? Sabda Nabi, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Siapa yang berani berdusta atas namaku, siapkan kursinya sendiri di neraka. Itu. Maka penting kita apabila menerima suatu hadis, itu kita pastikan ini riwayat siapa, kedudukan hukumnya apa. Karena sekali lagi ini teknologi ini juga terkadang juga menjadi sarana kebaikan, tapi sebaliknya berapa banyak orang yang sesat dengan sebab teknologi. Semua berita ditelan mentah-mentah. Diomong Nabi nulis sallallahu alaihi wasallam aja tidak bisa. Nah, nabinya sholawatnya disingkat beritanya disampaikan, hadisnya panjang, tidak disebutkan yang riwayatkan siapa, sumbernya dari mana, derajatnya bagaimana. Nah, ini tidak ilmiah. Ini ikhwati fillah barakallahu fikum. Tapi kalau itu benar dari Nabi, wajib diterima meskipun akal belum sampai. Itu. Saya pernah contohkan seperti hadis lalat. Seperti Rasulullah juga bercerita, Nabi Musa itu mau dicabut nyawanya sama malaikat maut. Malaikat maut itu manjat rumahnya Nabi Musa, dipanjat. Nabi Musa tahu ada yang naik ke rumahnya, sama Nabi Musa dipegang, ditonjok mukanya, ditempeleng mukanya hancur. Nah, ini betul. Hadis ini sahih. Meskipun kalau antum denger ini, itu misalkan denger ini bukan dari saya lah, misalkan ada orang cerita, belum tentu antum akan menerima. Oh iya, malaikat maut menyabut nyawanya, tempeleng. Tapi yang beritakan Nabi. Akhirnya malaikat maut itu bilang, aku ini malaikat maut, aku disuruh Allah untuk mencabut ruhmu. Ini. Dan sebelum itu malaikat mautnya habis ditempeleng, mukanya hancur,
malaikat maut tersebut pergi menghadap Allah. Allah membaguskan lagi wajahnya. Malaikat maut datang lagi yang kedua kepada Nabi Musa. Kali ini datangnya baik-baik, tidak manjat rumah. Habis gitu baru malaikat maut ngomong, aku ini malaikat maut, disuruh Allah untuk nyabut ruhmu. Ini disuruh Allah untuk mencabut ruhmu. Tapi Allah memerintahkan aku untuk menambah umurmu. Akhirnya umurnya ditambahi. Umurnya ditambahi. Nabi Musa ketika itu disuruh menempelkan itu telapak tangannya itu ke lambungnya lembu, ke perutnya sapi lembu. Kemudian dihitung jumlah bulunya. Nah itu umurnya Nabi Musa tambah sebanyak bulu tersebut. Ini hadis ini sahih. Tidak masuk di akal. Memberitakan Nabi. Memberitakan Nabi wajib kita terima karena jelas hadis ini sahih. Ini ikhwati fillah barakallahu fikum. Ini jadi kalau akal kita belum bisa menerima, tetap terima. Ini lihat bagaimana para ulama menjelaskan hadis tersebut, dan para ulama itu juga mengumpulkan ya hadis-hadis yang secara itu lahiriah itu susah dicerna oleh akal, kemudian dijelaskan oleh mereka. Di antara kitab yang saya pernah pinjam dari teman karena saya nyari buku itu tidak ada di mana-mana. Itu ada buku judulnya Ta'wil Mukhtalaf Al-Hadis, tulisan Al-Imam Ibnu Qutaibah. Ibnu Qutaibah ini ahli hadis, termasuk ulama imam ahli hadis. Itu masya Allah penjelasan jelas tentang hadis-hadis yang tidak masuk di akal. Itu dijelaskan secara jelas di situ. Ditanya kepada yang paham bagaimana sih maksud hadis ini. Ini ikhwati fillah barakallahu fikum. Yang kedua, kewajiban kita kepada beliau atau syarat atau konsekuensi, ya wajib mentaati beliau. Wajib mentaati beliau. Taat ini ada dua, taat mengerjakan dan taat meninggalkan. Taat yang kedua adalah taat menjalankan perintah-perintah beliau. Semua yang diperintahkan Nabi itu kita diperintahkan untuk melakukannya. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuh. Itu ayat yang jelas. Itu apa yang datang dari Nabi ambil. Itu lakukan. Dalam hadis yang lain kata Rasul, wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Semua yang aku perintahkan, ini ada dalam hadis arba'in ya. Semua yang aku perintahkan lakukan semampu kalian. Semampu kalian. Apa yang tak perintahkan lakukan semampu kalian. Ini ikhwati fillah barakallahu fikum. Yang ketiga, wajtinabu manaha anhu wa zajar. Kewajiban kita atau syarat syahadat Rasul yang ketiga, meninggalkan semua yang beliau larang dan yang beliau benci. Semua yang beliau larang dan beliau benci itu kita tinggalkan, kita jauhi. Ini meninggalkan apa yang beliau benci ini termasuk mukammilat atau penyempurna. Tetapi apa yang beliau larang itu mutlak. Dan apa yang dilarang Nabi seperti yang dilarang Allah. Apa yang dilarang Nabi itu sama seperti yang dilarang Allah. Jadi jangan terus nawar. Itu ada larangan kemudian nawar. Itu kan cuma hadis. Itu kan cuma hadis Nabi. Ayat Qur'annya mana? Ayat Qur'annya mana? Inkarus sunnah itu kata para ulama ada dua. Dan yang membagi ini Al-Imam Asy-Syafi'i. Pertama kali Al-Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i itu membagi orang yang mengingkari sunnah ada dua. Yang pertama mengingkari sunnah secara totalitas. Mengingkari sunnah secara totalitas. Inkarus sunnah, tidak mau menerima hadis Nabi secara totalitas. Ini juga ada di tengah-tengah kaum muslimin.
golongan Inkarus Sunnah yang beberapa tahun yang lalu itu juga besar ya di Solo. Itu dipimpin oleh seseorang yang namanya Minardi namanya. Dan punya pengajian namanya pengajian Tauhid. Ada di Semanggi, Sampangan, ada yang termasuk besar itu di Ngarsopuro, mana namanya? Ya di Ngarsopuro itulah. Di pinggir jalan dulu kan banyak ruko-ruko itu sebelum akhirnya jadi pasar baru dan ada gedung salah satu ini ormas Islam di sana. Itu dulu ada pengajian tauhid di situ. Itu Inkarus Sunnah. Namanya tauhid, tapi dia Inkarus Sunnah. Inkarus Sunnah itu masih ada. Tidak percaya kepada hadis Nabi. Dianggap hadis Nabi itu sudah ada luar sehingga kalau dibukukan itu hanya karangan manusia saja. Ini ikhwati fillah barakallahu fikum. Yang kedua, Inkarus Sunnah ba'diyah, mengingkari sebagian sunnah. Mengingkari sebagian sunnah ini ada dua lagi, dibagi dua lagi. Yang pertama, yang menerima Al-Quran menerima hadis, maka mufassiran lil Quran. Menerima hadis apabila hadis tersebut sesuai, muwafiqan wa mufassiran, sesuai dan menjelaskan Al-Quran, lah baru dia terima. Apabila hadisnya itu sesuai dengan Al-Quran atau menjelaskan Al-Quran, dia terima. Tapi kalau hadisnya itu tidak sesuai dengan Al-Quran, hadisnya ditolak. Makanya kelompok yang pertama ini kemudian mengatakan misalkan seperti anjing itu halal karena Al-Quran bilang yang haram cuma 4. Itu termasuk Inkarus Sunnah. Inkarus Sunnah yang pertama itu. Ini hanya menerima hadis yang cocok sama Al-Quran. Baginya tidak cocok yang mereka buang. Emas bagi laki-laki itu boleh, sutra bagi laki-laki itu boleh. Ini dan banyak yang tidak cocok sama Al-Quran mereka mentahkan. Malam Lailatul Qadar tidak ada, Al-Quran sudah tidak turun. Jadi seperti itu. Ini yang seperti ini banyak. Ini orang model mereka yang punya pemahaman seperti ini di tengah masyarakat kita juga masih banyak. Lagi di Solo banyak, di luar Solo juga banyak. Yang kedua, Inkarus Sunnah ba'diyah itu mereka yang yaruduna khabar ahad, menolak hadis ahad fil aqidah, dalam hal aqidah. Jadi bagi mereka ini dalam masalah aqidah, hadis itu ada dua, hadis mutawatir dan hadis ahad. Dalam hal aqidah itu ya hadisnya mutawatir. Hadis ahad itu tidak bisa diterima, wajib ditolak. Makanya bagi mereka ini tidak ada azab kubur, siksa kubur, itu tidak percaya. Itu terus pertanyaan munkar nakir ditolak. Ini turunnya Nabi Isa di akhir zaman mereka tolak. Imam Mahdi akhir zaman itu. Ini hadis-hadisnya banyak, tapi kata mereka tuh hadisnya ahad semua, tidak bisa kita terima. Itu banyak hadis-hadis Nabi yang akhirnya mereka mentahkan, mereka buang, tidak mereka pakai hanya karena kata mereka hadis ahad tidak sesuai dengan akal sehat. Ini orang-orang Mu'tazilah. Dan yang berpemahaman seperti ini apakah ada? Banyak. Kalau dulu mereka punya ormasnya belum lama dibubarkan pemerintah. Orang-orang HTI, Hizbut Tahrir, antum jangan tertipu dengan bendera la ilaha illallahnya. Benderanya la ilaha illallah Muhammadun
Rasulullah, warnanya hitam, warnanya putih. Seolah-olah kan itu betul-betul meninggikan Muhammadun Rasulullah. Pada prakteknya mereka tidak menerima hadis-hadis Nabi yang tidak sesuai sama akal sehat. Dan mereka punya buku Hadis Ahad dalam Aqidah, tulisan Abdurrahman Al-Baghdadi. Bukunya dijual bebas, ada di Gramedia. Nah ini kalau orang nggak paham, wah tertarik ini. Lihat judulnya tertarik, dibaca sesat karena kita digiring. Akidah itu harus dibangun di atas sesuatu yang logis, itu, dan dibangun di atas sesuatu keyakinan yang tidak mungkin terbantahkan. Hadisnya mutawatir, hadis ahad wajib dibuang. Nah, seperti itu. Ini ikhwati fillah barakallahu fikum. Dan saya tahu banyak tentang kelompok ini karena dulu saya juga pernah punya teman yang memang betul-betul getol, jadi aktivis daripada kelompok yang telah dibubarkan tersebut. Ini ikhwati fillah barakallahu fikum, yang dibubarkan badannya, badan organisasinya, payungnya. Tapi kalau orang-orangnya, pemikirannya itu masih banyak. Di antaranya ustadznya yang satu beken, ustadz mereka yang beken, yang belum lama juga ngisi di Solo, Pasar Kliwon. Itu ustadznya. Ini jadi kita harus faham itu akidah itu para dai yang berdakwah di jalan Allah, supaya kita tidak salah dalam mengambil ilmu. Kita jangan tertipu dengan retorika. Retorika itu pembawaan, omongan, gaya dan seterusnya. Orang bawa khilafah, bahwa ini kan keren, tapi apakah betul sesuai dengan yang dibicarakan, sesuai dengan bendera yang dibawa? Nah ini perlu dicek. Yang terakhir ikhwati fillah, yaitu yang keempat, yaitu wa alla yu'badallahu illa bima syara'. Yang keempat, kewajiban kita itu, syarat syahadat Rasul itu, kita tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan syariat yang dibawa oleh Rasulullah. Makanya syarat sah atau syarat diterimanya ibadah itu apa? Syaratnya itu bukan ikhlas, bukan cuma ikhlas lillahi ta'ala, aku ikhlas, aku melakukan ini semata-mata mencari ridha Allah. Bukan cuma itu. Kalau Anda menganggap yang Anda lakukan itu ibadah, ada tuntunannya dari Nabi atau tidak? Ada petunjuknya dari Nabi atau tidak? Karena apabila sesuatu tersebut tidak ada petunjuk tuntunan dari Nabi, maka sesuatu tersebut akan tertolak. Ini tertolak. Ini saya cukupkan dengan satu hadis Nabi riwayat Imam Bukhari, itu man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa saja yang melakukan suatu amalan, amal ibadah, amal ketaatan yang tidak ada perintah dari kami, maka ibadah amalan tersebut adalah tertolak. Maka jangan pernah mengatakan itu sesuatu itu ibadah kecuali Anda bisa mendatangkan dalil bukti kalau itu ibadah, mana tunjukno. Ini baru sikap ilmiah sebagai seorang muslim. Dan nanti insyaallah pembahasan seputar bid'ah ini ada pembahasan tersendiri di buku ringkas yang ada di tangan antum semua. Kita cukupkan, mau diadani terlebih dahulu, silahkan.
أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Barangkali ada yang ingin ditanyakan? Ya. Ya. Hukum tidak mempercayai hadis ahad. Tadi saya singgung. Hukum tidak mempercayai hadis ahad apa ikhwati fillah. Kalau para ulama itu pembagian, kita sebelum jawab kita sebutkan dulu pembagian hadis. Oh, ini hadis ahad, hadis mutawatir. Itu pembagian itu kapan mulai ada? Pembagian itu mulai ada itu jauh setelah masa kenabian. Itu jadi itu tidak ada pembagian hadis mutawatir dan hadis ahad di zaman Nabi, zaman sahabat, zaman tabi'in, tabi'ut tabi'in, tidak ada. Itu baru sekitar pada abad ke-6 Hijriah. Pembagian hadis mutawatir dan hadis ahad itu. Jadi kalau orang dahulu mereka ketika disampaikan qala Rasulullah, mereka langsung sami'na wa ata'na. Dan kalau kita lihat bagaimana para ulama dahulu menghukumi mereka orang yang menolak hadis Nabi satu saja, itu para ulama terdahulu seperti Imam Ahmad mengatakan man rodda hadisan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fahuwa ala syafa halakah. Maka siapa saja yang berani menolak satu saja hadis dari Nabi, maka dia berada di tepi jurang kebinasaan. Tepi jurang kebinasaan. Al-Imam As-Suyuti itu beliau mengatakan satu saja hadis sahih yang ditolak oleh seseorang setelah dia tahu kebenarannya dari Nabi, itu bisa menjatuhkannya kepada kekafiran. Jadi kalau kita lihat hukumnya dari perkataan para ulama kita keras. Nolak satu saja hadis Nabi, tidak peduli ahad atau bukan, apalagi mutawatir. Satu saja hadis Nabi ditolak bisa menjatuhkan seseorang kepada kekafiran. Ini hukum umum para ulama keras dalam hal ini. Jadi berbahaya menolak hadis dengan semata-mata berkata ini hadisnya ahad, apalagi yang ditolak bukan satu hadis. Dan apalagi yang ditolak itu hadis-hadis yang berbicara dalam hal urusan-urusan ghaib, masalah akidah tadi itu. Pertanyaan munkar nakir, turunnya Nabi Isa, datangnya Imam Mahdi di akhir zaman, yang mana itu berita-berita dari Nabi SAW yang talaqqathul ummah bil qabul, yang umat Islam itu
lintas masa, lintas zaman, lintas generasi menerimanya. Tapi justru oleh mereka yang mengedepankan akal mereka tolak. Jadi ini berbahaya, bisa menjatuhkan kepada kekafiran. Itu jawaban saya, wallahu a'lam. Iya. Ya, kalau orang awam, hukum orang awam mendengarkan satu hadis kemudian dia tolak gitu. Kalau dia tidak tahu bagaimana cara mengetahui ini hadis benar atau tidak. Ya, artinya orang awam dia ini hanya mendapatkan ini beban syariat sesuai dengan kapabilitas yang dia miliki. Apalagi dia orang awam yang memang istilahnya mungkin kan gaptek, tidak paham teknologi HP, juga cuma HP biasa, bukan HP Android dan seterusnya. Kemudian dia menerima satu hadis, itu apa yang harus dia lakukan itu. Kalau memang itu dikatakan sebagai hadis Nabi, kemudian dia ini dia terima, dia amalkan, itu insya Allah tidak apa-apa. Itu berdasarkan keumuman ucapan seorang tabi'in itu yang mengatakan qad ahsana man intaha ila masami. Itu sungguh telah berbuat satu kebaikan seseorang yang melakukan sesuai apa yang telah dia dengar atau sesuatu yang sampai kepada dirinya. Qad ahsana man intaha ila masami'a. Itu orang kalau yang penting dia punya pijakan. Itu makanya orang awam dapat hadis Nabi melalui SMS misalkan. HP-nya bukan Android, tidak bisa nyari, tidak bisa tanya hukumnya. Misalkan perintah sholat begini dia lakukan, dia sudah bagus karena dia sudah melandasi amalnya. Perkara benar atau tidak karena dia orang awam itu Allah Maha tahu. Allah Maha tahu tentang keadaan hambanya. Kalau memang hambanya belum sampai ilmu kepadanya, kemudian salah, ya insya Allah tidak ada berdosa dan tidak dapat azab. Wa ma kunna mu'adzibin hatta nab'atsa rasula, itu ayatnya. Kita tidak akan mengazab sampai kita mengirimkan utusan, kata Allah. Wallahu a'lam, itu jawaban saya. Masih ada yang lain barangkali. Iya. Kalau fatwa Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, beliau ditanya tentang hiasan dinding Allah Muhammad itu boleh atau tidak. Beliau masih memberikan kelonggaran, tetapi tidak boleh sejajar. Tidak boleh sejajar. Jadi Allah Muhammad, tapi jangan gini, Allahnya di atas, Muhammadnya di bawah. Itu insya Allah masih ada kelonggaran. Tapi kalau sejajar, beliau mengatakan hukumnya haram, tidak boleh. Itu menyejajarkan Allah dan Rasulnya. Itu jadi kalau tidak sejajar, Allahnya di atas, Muhammadnya di bawah, insya Allah tidak mengapa. Itu jawaban saya, wallahu a'lam. Jika kita lihat ini mudah saja, lepas jika simbol itu sudah seperti permainan yang ditembok, apakah harus ditutup salah satunya? Ya, kalau dalam artian kembali kepada kemampuan kita. Kalau memang kita mampu bisa dirubah, ya dirubah. Kalau memang tidak bisa dirubah dan kita tidak mampu karena saya tidak punya wewenang misalkan, ya sudah. Kalau memang kita tidak punya wewenang, ya sudah. Kalau kita punya wewenang dan kita punya kemampuan, berarti kita punya kemampuan untuk mengingkari suatu kemungkaran. Itu aja jawabannya. Ya, terakhir silakan.
Iya. Jadi bagaimana tentang sebagian ustadz yang mengatakan itu boleh kita ngambil ilmu di majelis pengajian manapun, ambil baiknya, buang buruknya. Yang jadi masalah adalah apakah orang tersebut punya kapabilitas untuk mengetahui baik dan buruk atau tidak. Yang jadi masalah di situ. Yang jadi masalah adalah di situ. Makanya yang tahu benar atau salah ini orang yang berilmu. Orang yang berilmu. Sementara orang yang duduk di majelis ilmu itu umumnya mereka orang yang mencari ilmu. Maka tetap itu bagaimana usaha seseorang yang ingin belajar, tetap dia harus melihat pada keadaan guru yang akan dia ambil ilmunya. Apakah betul-betul guru tersebut di atas sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau tidak? Dia menyampaikan Al-Quran, menyampaikan hadis, pemahamannya ini sudah benar atau tidak? Dia pahami sendiri, dia jelasin sendiri, atau dia menyandarkannya kepada keterangan para ulama. Itu penting. Kenapa harus para ulama? Kenapa harus perkataan para ulama? Itu. Atau harus pakai kitab para ulama, misalkan, gampangannya ngomong seperti itu. Ya, karena para ulama itu pewaris Nabi. Islam itu sampai kepada kita, itu kan tidak langsung dari Allah tuh. Tiba-tiba kita Islam, tiba-tiba kita punya ilmu, kan tidak seperti itu tuh. Kita punya ilmu ini dari guru kita, guru dari para ulama yang mengajarkan ilmu terus generasi bawah, baru sampailah Islam dan ilmu itu kepada kita. Maka kita jangan sombong, tidak mau kembali kepada mereka para ulama. Dan kalau kita bicara para ulama yang terjaga, ulama yang jelas dipastikan kebaikannya, kebenaran pemahaman dan amal ibadah mereka, yaitu para sahabat Nabi. Para sahabat Nabi, para tabi'un, tabi'ut tabi'in, ini 3 generasi emas umat Islam ini. Apabila seorang ustadz, seorang dai, seorang guru dalam berdakwah menyandarkan pemahaman, pengamalan agamanya kepada mereka, membawa nama ulama dalam majelisnya, tidak berkata saya, menurut hemat saya, itu dalam benak saya, pemikiran saya, atau guru saya benar apa enggak? Kan kita tidak tahu gurumu siapa. Nah, ini makanya itu tadi kita harus meneliti dan bertanya, ya, untuk menjaga agama kita. Jadi ambil baiknya, buang buruknya, itu yang tahu baik buruk itu siapa? Nah, ini kan bukan kemampuan setiap kita. Itu mungkin jawaban saya. Wallahu taala alam. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.